Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, perkenalkan nama saya Eni Astuti. Saya salah satu guru produktif keperawatan di SMK Hampar Baiduri Kalianda, Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 6 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2063011112. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di fase F di kelas 12 dengan elemen ilmu penyakit umum dengan materi sistem persarafan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu absen satu-satu ya. Afrodita, Hadir, Bu. Asifa Ananda, Hadir, Bu. Istiana, Kesha Putri Lestari, Lutfi Latifah, Hadir, Bu. Mila Aulia, Hadir, Bu. Sevia Ananda, Hadir, Bu. Sucina Milasari, Hadir, Bu. Tri Lestari, Hadir, Bu. Yuliar Putri Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, coba dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki apa sudah rapi? Sudah rapi? Kalau sudah rapi, dilihat kiri kanannya ada sampah atau tidak? Oke, kalau tidak ada sampah berarti kalian sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran, Ibu akan membiasakan kalian untuk berliterasi selama 5 menit. Jadi, selama 5 menit silahkan membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silahkan dibaca mulai dari sekarang.
khususnya di penyakit stroke. Oke, kalau gitu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan penyakit stroke. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan klasifikasi dari penyakit stroke. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa manifestasi klinis dari penyakit stroke. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan penyakit stroke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan perintah terlebih dahulu ya. Silakan cek di grup kelasnya, Ibu akan mengirimkan Google Form. Silakan diisi selama 10 menit. Sudah selesai semua? Sudah selesai semuanya. Kita akan menyimak video tentang penyakit stroke ya. Menonton videonya, silakan kalian simak videonya. Baik anak-anak, silakan disimak video tentang penyakit stroke berikut ini. Pertama, mari kita kenali apa itu stroke. Jadi, sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat memasukkan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari. Makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG. Hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam. Sudah menyimak videonya? Sudah. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Oke, sudah? Sudah. Sesuai berkelompok duduknya? Sudah. Sudah, Ibu akan membagikan RKPD ya. Iya, Bu. Silakan diisi LKPD-nya, dibaca kasusnya itu termasuk kasus apa.
ABCD. Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil dari kasus dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul penyakit stroke. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Saya Ratifah Dikasari sebagai moderator, kemudian Safia Ananda sebagai operator. saya Yulia Putri Anggraini sebagai materi 1. Saya Graciana Putrismawati dari materi 2. Baik, silakan disimak hasil dari presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang disebabkan terganggunya aliran darah saat terjadi serangan stroke. Sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Dan di sini ada tanda dan gejalanya. Yang pertama, munculnya sakit kepala yang hebat. Yang kedua, afasia, bicara tidak lancar, ucapan kurang, atau sulit memahami ucapan. Hemiparasis, atau kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh. Yang ketiga, facial palsy, atau kelemahan pada sebagian otot wajah. Yang keempat, perubahan mendadak status mental, bingung, mengigau, atau koma. Yang kelima, dysarthria, atau bicara pelo atau cadel. Yang keenam, ada gangguan penglihatan atau diplopia. Di sini ada penyebab stroke. Yang pertama ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritma. Yang kelima ada faktor resiko gaya hidup, yaitu merokok, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang. Yang keenam ada kecanduan alkohol. Selanjutnya ada dua klasifikasi jenis stroke. Yang pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum, terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Ketika stroke iskemik terjadi, maka akan menyebabkan aliran darah sangat berkurang. Yang kedua ada stroke hemoragik. Kemudian stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Pendarahan otak dapat terjadi akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya materi pemeriksaan pada penyakit stroke. Yang pertama ada angiografi cerebral,
CT scan, MRI, EEG. Mencegah stroke. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, hindari minuman beralkohol. Yang kelima, hindari penggunaan narkoba. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, itu dari presentasi dari kelompok 1. Silahkan kalau ada yang bertanya dari kelompok 3 atau kelompok 2 atau kelompok 4, silahkan. Silahkan kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi penyakit stroke? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Yuli. Pencegahan penyakit stroke yaitu dengan gaya hidup sehat. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, berhenti merokok. Keempat, hindari minuman beralkohol. Dan kelima, hindari penggunaan narkoba. Baik, untuk kelompok 3 apakah sudah jelas? Sudah. Selanjutnya kelompok 4, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Pradita Nalasha Fitri dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya ingin menanyakan pemeriksaan atau penunjang diagnostik dari kasus penyakit stroke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afrodita dengan pemeriksaan penunjang yaitu 1. Angiografi cerebral, 2. CT scan, 3. MRI, 4. EEG. Baik, dari kelompok 4 apakah sudah jelas untuk jawabannya? Jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, itu tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang kasusnya. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan kasusnya. Silakan maju ke depan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fadila Zahra. Saya di sini sebagai moderator. Saya Kesha Bustari sebagai operator. Dan saya Mila Aulia sebagai pemateri 1. Saya Noni Estiani sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini kami akan memulai membacakan materi hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjelaskan apa itu penyakit stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang disebabkan terganggunya aliran darah. Saat terjadi serangan stroke, sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Di sini ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala. 1. Munculnya sakit kepala hebat. 2. Afesia, yakni bicara tidak lancar, ucapan kurang atau sulit memahami ucapan. Hemiparesis atau kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh. Dan yang ketiga yakni facial palsy, yakni kelemahan pada sebagian otot wajah. Dan yang keempat yakni perubahan mendadak status mental, bingung, mengidal, dan koma. 5. Dysarthria, yakni bicara pelo atau cadel. Dan yang keenam yakni gangguan penglihatan atau diplopia. Dan selanjutnya yakni penyebab stroke. Penyebab stroke itu ada 1 yakni hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat obesitas. Dan yang kelima yakni jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia. Dan keenam ini faktor risiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi
obat-obatan terlarang dan kecanduan alkohol. Nah, di sini ada yakni klasifikasi stroke atau jenis-jenis stroke. Di sini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Ketika stroke iskemik terjadi, maka akan menyebabkan aliran darah sangat berkurang, yakni disebut iskemia. Dan yang kedua yakni stroke hemoragik, yakni kemudian stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah dari otak mengalami kebocoran atau pecah. Pendarahan otak dapat terjadi akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Dan selanjutnya ini pemeriksaan pada penyakit stroke yang akan dijelaskan oleh pemateri 2, yaitu Nadia Etiani. Pemeriksaan pada penyakit stroke: angiografi cerebral, CT scan, MRI, EEG. Pencegahan stroke: menjaga pola makan, rutin berolahraga, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari penggunaan maksiat. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi dari hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini waktunya untuk membuka sesi pertanyaan. Silakan dari kelompok 1, 3, dan 4 yang ingin bertanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sevia Ananda, perwakilan dari kelompok 1. Apa saja gejala awal terjadinya stroke? Baik, pertanyaan tentang gejala awal terjadinya penyakit stroke dari kelompok 1 oleh Sevia Ananda akan dijawab oleh teman saya Mila Aulia. Jadi, gejala awal terjadinya stroke yakni nyeri kepala disertai penurunan kesadaran. Kedua, kelemahan atau kelumpuhan pada lengan. Yang ketiga, mendadak seluruh badan lemas dan terkulai tanpa hilang kesadaran, yakni drop attack, atau disertai hilang kesadaran sejenak, sinkop. Dan yang keempat ini gangguan penglihatan, yakni mata kabur. Yang kelima yakni vertigo, gangguan keseimbangan. Yang keenam yakni rasa baal pada wajah atau anggota badan satu sisi atau dua sisi. Dan yang selanjutnya ini kelemahan atau kelumpuhan wajah atau anggota badan atau sisi atau dua sisi. Dan gangguan daya ingat atau memori baru, amnesia. Dan selanjutnya yakni gangguan menelan cairan atau makanan padat, disfagia. Nah, itu jawaban yang dapat kami berikan dari kelompok kami. Kelompok 1 apakah sudah cukup jelas? Sudah. Jelas. Selanjutnya kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sudah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Air beriak tanda dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan kami memberikan salam untuk para teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Siapa kita? SMK Bisa. SMK Selanjutnya Ibu akan memberikan post test ya. Silakan dicek di grup kelasnya. Ibu akan mengirimkan Google Form. Silakan diisi post testnya selama 10 menit dimulai dari sekarang.
setelah pembelajaran tadi, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, stroke merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan aliran darah, di mana dikarenakan oleh penyumbatan atau bocornya pembuluh darah, di mana stroke ini memiliki gejala seperti gangguan hilangnya kesadaran, lalu ada gangguan hilangnya kemampuan berbicara, lalu ada gangguan hilangnya kemampuan menelan, lalu ada kelumpuhan dari sebagian sisi tubuh dan gangguan daya ingat. Di situ juga ada klasifikasi dari stroke, terdapat dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Baik, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita berikan aplaus untuk penulis kita. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan? Tidak. Kesulitan. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Bisa Bisa bertanya. Mengetahui gejala dan bisa menentukan klasifikasi dari bisa menganalisa dari manifestasi klinis dari penyakit dan yang terakhir bisa menyimpulkan dari penyakit. Baiklah, terima kasih untuk semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.